Tahukah kamu, ada satu malam di mana pria yang paling ditakuti oleh Kekaisaran Romawi dan Persia menangis sesenggukan hanya karena melihat sebuah panci berisi batu. Dialah Umar bin Khattab, seorang pemimpin dengan ketegasan yang menggetarkan bumi, namun memiliki hati yang begitu rapuh ketika dihadapkan pada penderitaan rakyatnya. Di balik jubah kekhalifahannya yang membentang dari Jazirah Arab hingga ke daratan Syam, tersimpan sebuah beban psikologis yang sangat berat. Kisah ini bukan tentang penaklukan kota-kota besar di medan perang, melainkan tentang penaklukan ego seorang penguasa besar di tengah dinginnya malam gurun pasir. Sebuah malam yang akan dicatat sejarah sebagai puncak rasa tanggung jawab seorang manusia kepada penciptanya. Di bawah hembusan angin malam kota Madinah yang menusuk tulang, sang khalifah memiliki sebuah kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Saat seluruh penduduk kota terlelap dalam hangatnya selimut mereka, Umar justru melangkah keluar menembus kegelapan malam. Ia berpatroli menyusuri lorong-lorong yang sepi, memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang tertidur dalam keadaan lapar atau terancam bahaya. Bersama asisten sepianya, langkah kaki Umar bergema di antara dinding-dinding rumah dari tanah liat. Di dalam dadanya, bergemuruh rasa takut yang luar biasa. Ketakutan itu bukanlah kepada musuh di medan pertempuran, melainkan ketakutan akan hisab di hari kiamat kelak jika ada satu saja nyawa di bawah kepemimpinannya yang dibiarkan terlantar. Malam semakin larut, langkah mereka tiba di pinggiran kota yang berbatasan langsung dengan hamparan gurun pasir yang gelap. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara yang sangat menyayat hati. Suara tangisan anak-anak kecil yang bersahutan menembus kesunyian malam yang dingin. Umar mempercepat langkahnya menuju sumber tangisan tersebut. Di sana, berdirilah sebuah tenda usang yang terkoyak oleh hembusan angin, tempat berlindung sebuah keluarga miskin yang tak berdaya. Sang khalifah mengamati dengan penuh kehati-hatian. Api kecil menyala di dalamnya, namun tangisan pilu anak-anak itu tak kunjung meredah. Hati sang khalifah bergetar hebat, menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi di wilayah kekuasaannya. Dengan perlahan, Umar mendekat dan melihat seorang ibu yang terlihat sangat pucat dan kelelahan, sedang mengaduk sebuah panci di atas tungku api. Anak-anaknya menangis bergulingan memegangi perut mereka yang kosong. Sang ibu terus menenangkan mereka dengan perkataan bahwa makanan akan segera matang, berharap anak-anaknya kelelahan dan tertidur. Namun, ketika Umar memperhatikan lebih teliti dari dekat, rahasia di dalam panci itu terbongkar dan langsung menghancurkan hati sang khalifah berkeping-keping. Tidak ada sepotong daging pun, tidak ada segenggam gandum pun di sana. Panci itu murni hanya berisi air dan batu-batu kecil yang dididihkan untuk mengelabui rasa lapar anak-anaknya. Tanpa menyadari identitas pria di hadapannya, sang ibu menangis mengeluhkan nasibnya dan menyalahkan pemimpin umat yang membiarkan mereka kelaparan. Mendengar keluhan pedih dari sang ibu, dada Umar seakan dihantam godam yang sangat berat. Pertahanannya runtuh dan air matanya pecah tumpah seketika. Tanpa membalas satu patah kata pun untuk membela dirinya, ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa, menerjang pekatnya kegelapan malam Madinah. Nafasnya tersengal-sengal, jubah kesederhanaannya berkibar menahan hempasan angin buritan. Tujuannya hanya satu, Baitul Mal, gudang penyimpanan perbendaharaan harta dan makanan kaum muslimin. Dalam setiap langkah kakinya yang tergesa, terbayang kengerian pengadilan Mahkamah Agung di hari kiamat. Ia merasa dirinya adalah manusia paling berdosa di seluruh penjuru bumi karena membiarkan seorang janda dan anak-anaknya memakan harapan kosong dari rebusan batu. Sesampainya di Baitul Mal, dengan tangan gemetar Umar langsung mengangkat karung gandum yang paling besar, dendeng daging, dan wadah berisi minyak samin murni. Ketika asistennya dengan sigap mendekat dan menawarkan diri untuk memanggul karung gandum yang sangat membebani itu, Umar menepisnya dengan penolakan yang tegas, namun diiringi suara yang bergetar hebat. Ia menegaskan bahwa sang asisten mungkin bisa meringankan beban fisiknya memikul karung di dunia ini, tetapi tidak akan pernah ada seorang manusia pun yang bisa memikul dosa-dosanya di hadapan takhta pengadilan Allah kelak.
Pria perkasa yang di masa mudanya mampu menjatuhkan pegulat terkuat di seluruh dataran Arab itu, kini memaksakan diri memanggul sendiri karung raksasa tersebut. Keringat bercampur air mata penyesalan terus membasahi pipinya. Membawa beban seberat itu, Umar kembali ke tenda usang di ujung desa. Namun, sang khalifah tidak menyerahkan bahan makanan itu begitu saja dan berlalu pergi. Ia menanggalkan gengsi kekuasaannya, berlutut langsung di atas debu pasir, dan mengambil alih tugas memasak dari ibu tersebut. Ia sendiri yang meniup kayu bakar di tungku hingga asap tebal menyelimuti wajahnya dan masuk ke sela-sela janggutnya yang lebat. Kedua tangannya, yang biasanya memegang pedang untuk menghancurkan pertahanan musuh di medan pertempuran, malam itu dengan sangat lembut dan tekun mengaduk gandum serta daging demi menyelamatkan sebuah keluarga miskin. Ia memastikan makanan tersebut benar-benar matang sempurna, lalu menghidangkannya perlahan kepada anak-anak kelaparan itu hingga senyum kebahagiaan kembali merekah di bibir mereka. Malam perlahan merangkak tua, bersiap menyambut cahaya fajar. Anak-anak yang tadinya merintih kesakitan itu akhirnya tertidur sangat lelap, dihangatkan oleh perut mereka yang sudah terisi penuh. Umar duduk merenung di luar tenda, bersandar dalam keheningan sambil menatap hamparan jutaan bintang di langit gurun pasir. Hatinya yang sejak tadi terguncang perlahan mulai menemukan secercah ketenangan. Namun, beban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin tidak akan pernah benar-benar hilang dari kedua pundaknya. Kejadian malam bertabur bintang itu kemudian menjadi saksi bisu, namun abadi bagi sejarah kepemimpinan peradaban dunia. Menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa luas wilayah yang sanggup ditaklukkan. Bukan pula tentang kemegahan istana, melainkan tentang seberapa dalam seorang pemimpin bersedia merendahkan dirinya sendiri demi melayani rakyat yang paling rapuh.